Dari tanggal awal pelaksanaan Piala Dunia U20 sebelum akhirnya dimundurkan karena ada pandemi, artinya sudah 3 tahun 6 bulan. Timnas ini dibentuk, dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20. Sudah 175 miliar rupiah dikeluarkan untuk mempercantik mendandani 6 stadion yang digunakan untuk perhelatan dari ajang ini. Masyarakat juga begitu gembira bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari sejarah sepak bola internasional. Tentunya karena menjadi tuan rumah dari ajang Piala Dunia U20. Tapi dengan gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka kekecewaan mendalam dirasakan oleh masyarakat. Dan Presiden Joko Widodo juga sudah menyampaikan pernyataannya. Kita akan lihat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, tadi malam saya telah mendapatkan laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati keputusan tersebut. Saya tahu keputusan ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama, juga merasakan hal itu, kecewa dan sedih. Tapi jangan menghabiskan energi untuk saling menyalahkan satu sama lain. Dan sebagai bangsa yang besar, kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia. Dan saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi, termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecewa dan sedih, tapi ini bukan saatnya untuk bisa menyalahkan satu sama lain. Itu yang kita dengarkan tadi dari pernyataan Presiden Joko Widodo. Nah, untuk bisa mengetahui sebenarnya bagaimana pandangan masyarakat, reaksi masyarakat, karena jujur saja setelah kemarin kita dengarkan keputusan tersebut, ini banyak sekali komentar-komentar yang menyiratkan kesedihan masyarakat, termasuk mereka membanjiri kolom komentar di media sosial beberapa tokoh. Ganjar Pranowo, kemudian juga Gubernur Bali, Iwayan Koster, dan juga berbagai pihak lainnya. Nah, untuk bisa mengetahui bagaimana pandangan masyarakat, pergerakan pernyataan masyarakat di media sosial, kita sudah terhubung dengan Mas Ismail Fahmi selaku analis media sosial Drone Emprit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Fiona. Baik Mas Fahmi, ini kalau kita tarik ke belakang, sebelumnya kan Indonesia juga sudah kecewa karena drawingnya yang rencananya dilakukan pada akhir bulan ini dibatalkan. Nah, kalau melihat pergerakannya, kekecewaan masyarakat itu seperti apa? Mulai dari drawing dibatalkan hingga saat ini kemudian fix Piala Dunia U20 dibatalkan di Indonesia. Mas Fahmi. Jadi kalau kita lihat runutannya ya, sebelum kemudian dibatalkan drawingnya, kemudian dibatalkan sama sekali Indonesia sebagai tuan rumah itu, prosesnya cukup panjang ya. Dan bisa kita lihat di dalam analisis itu, sebagian besar publik itu secara sentimen itu lebih banyak menolak. Ya. Kalau kita lihat di media online itu hampir 50% itu pernyataannya lebih banyak menolak, menyampaikan berita-berita penolakan lah, misalnya dari partai, kemudian dari gubernur, terus kemudian juga dari ormas, tokoh masyarakat juga. Kalau kemudian kita lihat di media sosial juga sama, hampir 60% bahkan penolakan sangat tinggi yang disampaikan oleh netizen. Meskipun itu ada juga kelompok netizen dan masyarakat yang mendukung, ya, jangan sampai ini terjadi penolakan. Tapi kemudian itu semua buyar setelah kemudian diputuskan bahwa Indonesia tidak menjadi tuan rumah. Ini sesuatu yang mengejutkan, sepertinya seperti itu ya. Baik. Misalnya seperti ini yang banyak disoroti itu. Ya, mohon maaf saya potong di tengah. Mohon maaf sekali untuk bisa membuat clear, masyarakat juga mengerti, masyarakat juga kami sajikan gambar analisa dari Mas Fahmi. Tapi untuk membuat clear, ada tulisan memang di situ pro dan kontra. Mas Fahmi juga mengatakan tadi menyetujui dan tidak menyetujui. Maksudnya pro, maksudnya menyetujui adalah menyetujui dan pro kedatangan timnas Israel ke Indonesia, begitu ya Mas? Sehingga ya, betul, yang maksudnya kontra adalah tidak menyetujui Israel datang ke Indonesia, begitu kan Mas? Baik, betul, mungkin silakan dilanjutkan.
Sehingga tadi artinya kalau dari analisa dari Mas Fahmi, mayoritas sebenarnya tidak setuju dengan kedatangan dari timnas Israel ke Indonesia, begitu? Ya, betul Baik Mas, sekali. silakan dilanjutkan. Saya hanya ingin mengklirkan sehingga masyarakat tidak bingung saja. Silakan. Oke, baik, ya betul. Situasinya seperti itu pada saat sebelum diputuskan. Jadi sepertinya baik yang menjadi banyak sorotan itu kan misalnya dari Ganjar Pranowo kemudian Gubernur Koster gitu dengan tegas menolak dan bahkan itu diamplifikasi di media sosial. Dan apa yang disampaikan oleh katakan dua gubernur ini diamplifikasi juga oleh klaster yang menolak. Tadi kita lihat ada klaster yang warna merah itu sangat besar. Mereka itu kontra, mereka menolak. Dan klaster kalau di peta itu yang warna hijau itu sangat kecil ya. Yaitu mereka itu lebih banyak yang mendukung. Dan awalnya tidak menyangka ya, bahwa Indonesia akan dicoret sama sekali. Ya makanya terjadilah memang ketarik-menarik politik itu sangat kuat. Ya. Di media sosial saya lihat pernyataan dari Ganjar misalnya itu diamplifikasi oleh netizen ya, sebagai netizen menyatakan bahwa ini lihat ini gubernur yang care pada Palestina misalnya kayak gitu. Dan jadinya isunya isu politik terasa mungkin di sana. Nah, makanya ketika kemudian Indonesia dicoret, Ganjar termasuk ya analisis setelah tanggal 28 itu menyatakan bahwa Ganjar termasuk yang paling banyak dipersalahkan ibaratnya itu. Gubernur Koster juga sama banyak dipersalahkan gara-gara ini. Salah satu yang bisa kita lihat adalah misalnya di Instagramnya Ganjar banyak sekali ya dari pemain U20 kemudian juga masyarakat yang memberikan komentar terhadap postingan yang sifatnya kecewa atas pernyataan itu sehingga hasilnya seperti sekarang ini. Baik, nanti kita akan ke situ Mas Fahmi. Tapi Mas Fahmi yang membuat saya juga ingin sekali mengetahui apa yang membuat, apa alasan dari masyarakat atau dari para netizen tersebut yang diungkapkan di media sosial yang membuat mereka sebenarnya lebih setuju ataupun juga kontra dengan kedatangan dari timnas Israel ke Indonesia yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah mayoritas tadi yang dikatakan yang kontra kan lebih banyak dengan kedatangan Israel ke Indonesia. Apakah mereka memang kalau dari tweet-tweet yang sudah pernah mereka buat, mereka ini memang termasuk orang yang hobi bola, yang sering nge-tweet masalah olahraga, masalah sepak bola, atau mereka ini memang orang yang lebih concern kepada politik, Mas Fahmi? Nah, ini menarik nih kalau lihat. Saya mulai dari mereka yang menolak dulu ya. Oke. Kalau mereka yang menolak itu jelas ya. Kalau katakan dari umat Islam itu isunya isu Israel dan Palestina. Ya, kalau dibilang itu isu politik atau apa, itu isunya sudah sangat panjang. Ya, bagaimana kondisi Israel kemudian Palestina dan sampai sekarang kita lihat itu sudah menjadi alasan umat Islam di Indonesia untuk menolak. Makanya dilihat gambar yang warna merah itu kan besar sekali mereka penolakan. Alasannya lebih banyak dari situ. Kemudian juga ada alasan penolakan, katakan dari mereka yang penggiat bola ya, meskipun nggak banyak. Mereka masih berharap itu Indonesia masih jadi tuan rumah ya. Dan mereka nggak nyangka. Tapi mereka ada penolakan. Penolakannya terus apa? Jadi alasan kanjuruhan misalnya, kekecewaan mereka bagaimana keputusan mungkin respon pemerintah hasil akhir dari persidangan ya terhadap kanjuruhan yang belum tidak menurut mereka tidak memperlihatkan rasa keadilan itu menjadi alasan mereka juga untuk kemudian tidak terlalu membela bahwa U20 harus ada di Indonesia. Itu salah satu mereka yang kontra. Baik. Nah, dari kalangan mereka yang sangat mendukung, jelas ini kan sudah program pemerintah ya. Yang paling besar alasannya adalah ini kalau seandainya terjadi Indonesia nggak jadi menjadi tuan rumah dicoret itu sanksinya sangat besar. Ada banyak di list, banyak sekali sanksi-sanksinya. Ya. Tidak boleh meng-host beberapa lama, kemudian tidak boleh ikut aktif di internasional dan lain-lain. Jadi dilihat sangat besar. Sementara mereka pegiat bola itu bisa dari berbagai macam kalangan. Kalau bisa dibilang ada pro pemerintah, kontra pemerintah misalnya itu ada di dua-duanya. Ya, karena mereka ya, hampir setiap hari itu berbicara tentang bola. Jadi pencinta bola itu suatu yang kekuatannya sangat besar di Indonesia. Baik. Jadi Mas Fahmi, mereka mengekspresikan karena alasan itu. Baik, Mas Fahmi ini mungkin terakhir Mas Fahmi. Setelah kemudian FIFA mengeluarkan keputusan Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, dari reaksi netizen apa permintaan mereka yang paling banyak mereka minta? Satu yang saya dengar adalah meminta dari dua sosok tersebut yang dikatakan oleh Mas Fahmi dipersalahkan oleh netizen, yaitu adalah Ganjar Pranowo dan Iwayan Koster untuk meminta maaf. Tapi adakah kemudian permintaan lainnya yang dituntut betul-betul oleh netizen? Ya, netizen berharap sebetulnya ini terutama soal kanjuruhan ya. Bereskan dulu lah kalau kayak gitu. Jadi bereskan kondisi yang ada di Indonesia. Mungkin belum pantas kita masuk ke dunia internasional karena masalah kita di Indonesia cukup banyak.
Baik. Karena itu dari kalangan mereka yang pencinta bola pun, mereka kan ada kekecewaan atas itu. Jadi sebagian dari mereka pun tidak bisa dikatakan tidak solid kemudian mendukung ya. Nah, ketika ada seperti ini ya udah selesaikan aja urusan yang di Indonesia. Ini salah satunya. Iya. Di samping yang Mbak sampaikan tadi. Baik, jadi netizen ternyata masih menarik mundur, masih menyinggung masalah mengenai tragedi Kanjuruhan. Mas Ismail Fahmi, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami bagaimana pemetaan yang ada reaksi masyarakat di media sosial. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pemirsa kalau kita berbicara duka, tadi Ketua Umum PSSI juga mengunggah di layarnya di media sosial, ini warna hitam, warna duka cita memang. Ternyata narasumber di sebelah saya juga mengenakan pakaian yang menunjukkan duka citanya, pakaian berwarna hitam. Bang Ovan Lamara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Put. Apa kabar? Baik, Bang Ovan. Ya. Kabarnya sih tidak baik-baik saja saya kalau dari Bang Ovan kalau lihat kostumnya. Iya, Betul begitu? betul. Setelah mendengar kabar dari semalam? Tebakan Puput sangat benar. Tadinya saya berniat menggunakan kostum kebesaran Timnas Indonesia. Paling tidak jaketnya ada Garudanya. Tapi setelah saya merenung lebih dalam, kayaknya lebih pantas malam ini jika saya mengenakan baju hitam. Baik. Karena ini menjadi cerminan terutama pencinta sepak bola Indonesia dan kita semua sebagai bangsa Indonesia bahwa kita benar-benar sangat berduka dengan dibatalkannya Indonesia sebagai host atau tuan rumah Piala Dunia 2023 ini. Baik, Bang Ovan Lamara, ini masih menjadi misteri di kalangan masyarakat. Kenapa sih kemudian FIFA ini mengeluarkan keputusan ini? Benar nggak? Karena ada reaksi penolakan kedatangan Israel dilakukan oleh masyarakat ataupun juga beberapa pihak. Tapi mungkin Bang Ovan bisa berikan pandangannya, termasuk juga masyarakat banyak yang mengatakan ini gara-gara tidak serius nih menangani tragedi Kanjuruhan yang terjadi Oktober lalu. Tapi nanti kita dengarkan pandangan dari Bang Ovan mewakili masyarakat, pengamat bola juga, termasuk nanti kita juga akan lihat apa reaksi, apa tanggapan dan juga pernyataan yang sudah dikeluarkan dari dua sosok yang menurut tadi Mas Ismail Fahmi dipersalahkan oleh masyarakat menjadi penyebab dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah, yaitu Iwayan Koster dan juga Ganjar Pranowo.